Oke, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok Alfa. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil akhir tugas besar Sistem Informasi Manajemen, yaitu aplikasi keuangan berbasis web. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Umar Rozan Al-Ghifari, anggota dan rekan-rekan saya Andreas Hendra, Averus Hazemi Rapsenjani, dan Mulyadi Ahmad. Oke, next. Oke, aplikasi yang kami bangun mengusung konsep buku kas bersama. Sistem ini dirancang untuk kepanitiaan atau organisasi kecil, di mana beberapa anggota dapat melakukan pencatatan arus kas ke dalam satu database secara transparan dan terpusat. Oke, next. Oke. Sistem ini telah memenuhi seluruh kriteria tugas dosen, mulai dari antarmuka web hingga operasi CRUD utuh. Secara teknologi, kami menggunakan Python dengan framework Flex untuk backend, database SQLite yang serverless agar mudah didistribusikan, Tailwind CSS untuk desain UI, dan Chart.js untuk visualisasi data. Selanjutnya, untuk demonstrasi aplikasi akan dibawakan oleh rekan saya, Mulyadi. Silakan, Mas Mulyadi. Terima kasih, Mas Umar. Nah, ini adalah halaman login aplikasi kami. Sistem memvalidasi akun multi-user langsung dari database. Nah, mari kita login sebagai user satu. Nah, di pojok kanan atas ada username kita sebagai user satu. Kemudian kita bisa logout. Kemudian kita login sebagai admin. Nah, sistem ini dilengkapi fitur auto tracking, di mana sesi login akan dilacak otomatis untuk mencegah pemalsuan data saat input. Kemudian di halaman dashboard, sistem langsung mengkalkulasi saldo akhir, total pemasukan, dan pengeluaran secara real time. Nah, kemudian di bawahnya terdapat visualisasi interaktif berupa pie chart untuk melihat rasio kas dan bar chart untuk memantau tren pemasukan per bulan. Nah, kemudian di create, untuk fungsi create, nah, pengguna dapat menambahkan data di sini. Nah, perhatikan tidak ada kolom isian nama karena sistem mendeteksinya otomatis dari akun yang sedang login. Nah, begitu disimpan, saldo akhir di dashboard akan otomatis bertambah. Nah, kemudian pada menu laporan, fungsi read menampilkan seluruh riwayat secara berurutan, lengkap dengan siapa nama penginputnya. Nah, untuk update, jika terjadi kesalahan input, kita bisa klik ikon pensil ini untuk mengedit data. Dan yang terakhir untuk delete,
kita bisa menghapus data dengan klik ikon tong sampah. Nah, untuk penjelasan logika di balik layar akan dilanjutkan oleh Mas Averus. Silakan, Mas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bedah kode, database, dan tampilan. Sebelumnya, terima kasih atas penjelasannya dari Mas Mulyadi. Kita akan bergeser ke setup awal dan konfigurasi SQLite. Sesuai instruksi penilaian dari tugas yang diberikan, kelompok kami akan membedah kode program yang telah dibuat. Nah, untuk bagian atas file up.py ini, kami menginisialisasi Flex dan SQLite di dalam fungsi initdb. Kami menyusun perintah pembuatan tabel user dan transaction. Kami merancangnya agar bisa membuat file database otomatis beserta data demo jika di program dijalankan untuk pertama kalinya pada perangkat baru. Dan juga sistem autentikasi dan integrasi front-end. Untuk sisi tampilannya, kami menyatukan kode HTML di dalam variabel Python dan memanfaatkan sintaks Jinja 2 sebagai jembatan agar variabel Python bisa tampil di web. Untuk logika autentikasinya, pada fungsi login ini, sistem akan mencocokkan username dan password dari from HTML dengan tabel user menggunakan perintah select. Jika data cocok, data ini akan disimpan ke session flex. Sekian pembahasan pada bedah kode database dan tampilan mengenai setup awal dan konfigurasi SQLite dan juga sistem autentikasi dan integrasi front-end. Untuk penjelasan selanjutnya akan membahas tentang operasi CRUD yang akan dibahas oleh Pak Andreas. Dipersilakan untuk melanjutkan. Ya, terima kasih, Afif. Ya, saya akan mulai dengan bagian berikutnya mengenai eh, logika CRUD ya. Jadi CRUD itu adalah create, update, dan delete. Nah, mengenai fungsi eh, CRUD ini dihandle dengan dashboard ya, dan juga add income dan fungsi report. Nah, di sini kami sudah mempunyai root untuk mengatur URL untuk membuka fungsi yang sama dimulai dengan dashboard. Misalnya kita akan seperti yang didemokan tadi, itu kita mendefinisikan dashboard di sini, menampilkan, menghitung total keuangan dan menyiapkan data untuk grafik. Nah, jadi tetap kami punya proteksi di sini. Jadi jika loginnya tidak ada yang login atau tidak login, maka akan di redirect supaya login. Kemudian itu untuk dashboard, kita juga punya ada fungsi misalnya create, itu dengan add income ya. Add income itu fungsinya yang dipanggil di sini ya. Kita declare, kita define add income. Fungsi ini menyimpan data masuk ke database. Nah, jika sekali lagi ada fungsi kontrol untuk security, jika tidak login maka harus kembali ke login. Nah, jika kita minta user menekan tombol simpan, maka dia akan menyimpan data ke database. Nah, kemudian satu lagi adalah add expense di sini. Ini untuk pengeluaran. Yang tadi pemasukan, ini pengeluaran. Sifatnya juga sama, kita akan membuat sini if login not in session, maka akan dikembalikan atau diredirect ke login. Nah, jika tidak, jika sudah pasti mereka login, user login, maka kita akan post dan akan masuk ke database sesuai dengan kategori yang di set di sini. Dan yang terakhir adalah report. Report akan menampilkan laporan, ya. Dan setiap kali kami menampilkan ada data in session. Kemudian kirim data tersebut ke HTML untuk ditampilkan di laporan. Oke, itu mengenai fungsi create dan read. Berikutnya adalah update dan delete. Nah, kita mulai dulu dengan delete di sini.
Ini adalah delete transaction ya. Di sini jika tidak login kembali lagi, tapi jika sudah divalidasi maka kita akan menghapus baris berdasarkan ID di sini yang diklik oleh user di tablet. Kemudian yang satunya lagi mengedit transaction sama, dan jika requestnya valid maka dia akan mengedit sesuai data yang kita edit dan akan dimasukkan ke database, diupdate. Demikian mengenai update dan delete. Lalu di bagian akhir itu ada hal yang paling penting yang harus kita pahami juga mengenai menjalankan aplikasi. Jadi Python akan membaca program dari atas ke bawah, dan di bagian akhir ketika semua komponen dan definisi yang sudah kita buat sebelumnya setelah lengkap, maka logikanya sudah jalan, baru Python akan menjalankan aplikasi. Dan database sudah disiapkan di awal. Jika database tidak ada, maka akan diinitiate. Dan program ini kami buat untuk menampilkan data data awal supaya sudah ada data supaya untuk kepentingan demo. Dan ini dijalankan dengan aplikasinya dengan port 5000 di localhost. Demikian kurang lebihnya tentang apa namanya bedah kode. Sekarang saya akan kembali ke slide di bagian akhir. Jadi kesimpulannya bisa kita lihat bahwa sepanjang kode app.py tadi kita memiliki komentar penjelasan dalam bahasa Indonesia. Jadi setiap baris kode kita memberi keterangan kepentingannya dan untuk apa. Seperti yang bisa kita lihat di sini, kebanyakan kode dengan warna biru itu adalah penjelasan untuk memastikan kita tidak hanya menempel, tetapi memahami eh, untuk apa itu ditulis di sana. Dan kesimpulannya aplikasi ini sudah kami tes, sudah berfungsi 100% sesuai dengan kebutuhan yang diminta, sesuai dengan syarat memenuhi seluruh parameter tugas. Dan kami tidak menggunakan MySQL karena eh, akan menambahkan satu ketergantungan pada database yang lain. Dan ini kita gunakan SQLite untuk eh, membuat ini menjadi lebih simpel. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih.